Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga Jogja. Kembali lagi di acara yang sangat spesial dari program Sang Aji TV Jogja. Dan bersama Yosi Winosi untuk saat ini kita akan ada di program Joteng Mojo Ting Beriki. Ya, mudah-mudahan Anda selalu dalam kesehatan yang luar biasa, lahir dan batin pastinya. Di masa pandemi yang sekarang ini, jangan sampai Anda terlupa dengan 5M yang harus selalu dijaga ya. Memakai masker harus, mencuci tangan merupakan suatu kebiasaan, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ingat kan? Ingat pasti ya. Terima kasih selalu mematuhi prokes yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan saya yakin pasti keluarga Jogja di hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat, masakannya juga enak, sudah menunggu Joteng Mojoteng Mriki dan siap-siap untuk tahu siapa tamu Joteng di hari ini. Seperti biasa, selalu ada yang spesial di Joteng. Siapa tamu kita? Kita lihat dulu video profil berikut ini. Yes, tidak asing lagi di mata kita, bahkan di hati kali ya. Bapak Singgih Raharjo. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Singgih. Pagi Mbak Yosi. Alhamdulillah sehat walafiat. Harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Ya. Acara kemana-mana.
rapat kemana-mana, padat ya, iya Iya, kan? betul. Walaupun sebenarnya kondisi pariwisata kita tidak sepadat di era pandemi, Iya, begitu ya? betul Mbak Yesi. Ya, Nggih. Tapi alhamdulillah Pak Singgih, saya bisa bertemu dengan Pak Singgih dan keluarga Jogja juga bisa bersama dengan Pak Singgih Raharjo di siang hari ini, dan pastinya kita tetap dong mengulik masalah pariwisata yang mudah-mudahan kalender of eventnya di tahun 2021 ini bisa membukakan hati para keluarga Jogja untuk tetap semangat iya, betul. berpariwisata, begitu ya? Ya, betul. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Nyonya Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua sehat kan? Pasti prokes Semua tetap sehat, terjaga ya. ya. Berkutat di dunia pariwisata. Pak Singgih sejak tahun berapa sih Pak? Saya sebetulnya di awal tahun 2019 itu diamanai oleh Bapak Gubernur NJ? untuk menjadi Kepala Dinas Pariwisata. Ya. Sebelumnya saya di Kebudayaan 3 tahun. Ya. Nah tentu dengan bekal saya 3 tahun di kebudayaan itu, misi saya di pariwisata tentu ingin lebih memberikan warna budaya itu sendiri di pariwisata itu sendiri. Padahal soalnya begini Mbak Yosi, pariwisata di Jogja itu DNA-nya atau yang menjadi daya tarik utamanya Betul. itu adalah budaya itu sendiri. Nah, uniqueness dari budaya Jogja itu yang kemudian menarik para wisatawan untuk mengunjungi Jogja. Baik yang tangible maupun yang intangible ini luar biasa. Jadi kita masih bisa melihat dari sisi artefak-artefak yang masih terjaga dengan baik maupun dari sisi kehidupan masyarakat dan produk budayanya itu masih sangat dijaga bahkan dikembangkan sehingga itu menarik para wisatawan. Oke, jadi budaya ini sangat-sangat esensial ya Pak ya, Betul. untuk bisa bersinergi dengan pariwisata. Iya. Makanya nggak salah dong ketika awal di budaya Bapak Singgih sudah sangat menguasai, akhirnya Iya. Bapak ke pariwisata. Yeah. Jadi kalau ditanya budaya apapun, Pak Singgih pasti sudah di luar kepala ya Pak ya? Ya banyak tahu gitu Banyak ya. tahu, oke. Dari kebudayaan kemudian pariwisata. Ini ada sedikit nggak sih Pak yang dirasa Pak Singgih itu di mana ini perbedaannya, dampak positif dan negatifnya ini Pak? Jadi kalau di Dinas Kebudayaan tentu kita berpikir bagaimana budaya ini tetap akan dilestarikan ya tentunya. Pelestarian itu menjadi kata kunci Ya. Kebudayaan itu sendiri. Tapi kalau di pariwisata, karena tujuan dari pariwisata itu adalah juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kemudian bagaimana kita mendaya gunakan budaya ini untuk kemudian bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sehingga dua sisi yang kemudian harus saling bersinergi di situ. Betul sekali. Endingnya adalah pertumbuhan ekonomi kalau Iya, pariwisata. iya, Kalau iya, kita iya. bicara, dan sekarang ini di masa pandemi ini tentu kemudian bagaimana kita menumbuhkan atau membuat pertumbuhan ekonomi di DIY itu menjadi bagus. Ya salah satunya dari sektor pariwisata yang Pendapatan harus yang digerakkan. luar biasa ya Pak ya, Ya. dari sektor pariwisata ini. apalagi di Multiplier Jogja. efeknya luar biasa. Oh iya ya, Ya. benar-benar saya setuju itu. Dan kalau di Jogja sendiri Pak, sudah ada berapa destinasi wisata yang saat ini memang sudah menjadi tujuan untuk para turis Pak? Ya, memang sekarang ini pada saat pandemi dan sampai hari ini ada pergeseran. Ada pergeseran yang kemudian dan para wisatawan sendiri juga menjadi smart traveler. Artinya mereka menyesuaikan, beradaptasi terhadap tren-tren perubahan perilaku, baik itu destinasi maupun pariwisata secara umum. Sekarang yang banyak dikunjungi di masa pandemi ini adalah yang sifatnya outdoor. Ada pantai, ada gunung ya. Kemudian activity outdoor itu sendiri, spot tourism itu sekarang memang banyak diakses oleh para wisatawan itu sendiri. Ini terbukti pada saat kemudian kita melihat data yang ada di Visiting Jogja, kita punya aplikasi Visiting Jogja. Itu rata-rata mereka mengunjungi pantai. Itu yang pertama itu pantai. Terus Sehat gitu ya, ya, lebih sehat, fresh. lebih fresh kan. Dan
udara terbuka gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan itu kalau di kita ya ada Menoreh, ada Merapi, ada di Bantul di daerah Delingo, Mangunan itu ya Pak Yosia di situ. Itu juga cukup tinggi. Nggak takut erupsi lah ya Pak ya? Oh enggak. Jadi untuk yang di Sleman ini daya tarik. Kalau kemudian orang melihat daya tarik. Di berita itu kan ada erupsi Merapi, ya, tapi justru betul. itu menjadi daya tarik. Oh. Daya tarik kalau malam, kemudian yang hobi fotografi itu bisa melihat atau bisa mengabadikan lelehnya lava itu, ini luar biasa. Kita sering jumpai di sosial media itu kan banyak sekali foto-foto yang bagus, yang sangat eksotik. Justru tidak menakutkan, tapi ini menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik tersendiri, luar biasa sekali. Rentetan cerita tentang wisata gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya saat ini nih, kegiatan Pak Singgi apa Pak? Masa-masa pandemi sudah 1 tahun loh Pak. Iya, apa jadi cuman work from home? Oh enggak, jadi begini. Zoom, webinar enggak? Antara pariwisata dengan COVID-19 ini kan bertolak belakang. Ya. COVID-19 itu suruh stay at home. Betul. Sedangkan pariwisata nggak bisa. Keluar gitu ya. Pariwisata itu adalah pergerakan. Iya. Sehingga dua hal yang berbeda ini kita harus bisa mensiasati, kita harus bisa mengadaptasi supaya dua-duanya bisa jalan. Pariwisata tetap bisa jalan, tapi bagaimana kita akan mereduksi bahkan mengurangi penyebaran corona virus itu juga bisa jalan. Kita punya 2 strategi di tahun 2020 itu. Strategi pertama itu adalah pemulihan destinasi. Kita bagaimana caranya? Tahun 2020 itu? 2020. Pemulihan kita destinasi. menyiapkan destinasi itu supaya sehat, aman, bersih, dan sebagainya. Dengan cara ya pembersihan lokasi, kemudian menambah sarana prasarana, tadi mencuci tangan. Nah, kalau nggak ada wastafelnya kan juga sama aja. Betul. Suruh cuci tangan tapi di tempat cuci tangannya nggak ada ya, kita siapkan. Terus mengedukasi para pengelola bagaimana kemudian protokol kesehatan itu menjadi utama gitu ya. Menjadi utama karena kita punya panduan adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata itu namanya Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Atau cara baru berwisata di Jogja. Nah, ini kita terapkan di semua destinasi wisata dan usaha pariwisata. Itu kita siapkan dulu. Kemudian baru kita strategi kedua adalah pemulihan pasar dengan appealing atau menarik kembali mereka untuk berkunjung. Wow, oke. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol masalah wisata Jogja di saat pandemi begitu ya. Keluarga Jogja jangan kemana-mana ya. Dengan Bapak Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap pastikan di Sangaji TV Jogja ya. Follow lo di Instagramnya. Pak Singgih juga sudah follow kan Instagramnya? Oke. Bapak kita break dulu ya. Oke, Bapak siap. Ya. Diunjuk Pak.